Saudaraku sekalian yang kekasih, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kebebasan atau kemerdekaan dalam Kristus. Apa sebenarnya yang dimaksud kebebasan atau kemerdekaan itu? Sebab sering pembicara di mimbar berbicara mengenai kemerdekaan ini. Berbicara mengenai kebebasan dalam Kristus. Tetapi sebenarnya belum ada kejelasan mengenai proses kemerdekaan itu. Belum ada kejelasan proses dari kebebasan tersebut, saudara-saudaraku. Kita sering dinyatakan sudah merdeka, dan didorong untuk percaya bahwa kita sudah merdeka. Tetapi kalau kita mau jujur, coba kita bertanya, apa kelebihan yang kita miliki sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dengan mereka yang ada di luar anugerah keselamatan Tuhan Yesus Kristus? Apakah ada sesuatu yang luar biasa yang kita rasakan, saudaraku sekalian, dari kebebasan atau kemerdekaan tersebut? Jangan sampai terjadi penipuan terhadap saudara. Dinyatakan sudah merdeka padahal belum benar-benar merdeka. Saudaraku sekalian, memang Tuhan Yesus telah mati di kayu salib sebagai satu-satunya cara penebusan yang Allah semesta alam sediakan bagi manusia. Penebusan itu memerdekakan. Penebusan itu memerdekakan. Seperti seorang budak yang telah digadai atau dijual sehingga menjadi milik seorang tuan. Lalu tuan pemilik aslinya membeli kembali, menebus dan memberi kesempatan kepada budak tersebut untuk mengabdi menjadi budak dari tuan aslinya yang membeli atau menjadi budak dari tuan yang lain. Kalau budak pada umumnya pada zaman itu diperjualbelikan, saudara. Orang yang memiliki uang, yang membeli seorang budak, yang berhak sepenuh-penuhnya atas budak tersebut. Budak yang dibeli itu kehilangan seluruh harkat dan haknya. Majikan atau tuan yang membeli budak tersebut, yang berhak sepenuh-penuhnya memiliki budak itu, saudara. Ini tidak bisa dikenakan dalam hidup manusia sebagai ciptaan Allah. Yang memang seharusnya manusia yang diciptakan Allah itu harus melayani menjadi hamba bagi penciptanya. Harus jadi budak bagi Tuhan semesta alam. Tetapi Tuhan bukan Tuhan yang memaksa ciptaannya untuk menghambakan diri kepadanya. Kalau ciptaannya mau mengabdi dan menghamba, harus mengabdi dan menghamba dalam atau dengan kerelaan. Jadi manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang memang harus dimiliki Tuhan sebagai budaknya, diberi kebebasan apakah ia mau menjadi budak Tuhan atau memberi diri, menjual diri sebagai budak dari tuan yang lain. Di sini sebenarnya manusia pertama di Eden menghadapi perjuangan ini, saudara. Banyak orang salah memahami Eden. Orang berpikir Eden itu surga. Atau setaraf dengan surga. Ini salah. Tidak tepat. Pemahaman saya berbelas tahun, puluhan tahun seperti itu. Dan pasti
Banyak orang sampai hari ini memahami surga, maksud saya Eden sebagai Firdaus, Eden sebagai surga. Ini tidak tepat. Eden itu taman perjuangan. Sebab di Eden itu manusia menghadapi perjuangan, apakah ia memberi diri menjadi hamba bagi Tuhan yang menciptakan dirinya, atau memberhamba kepada Tuhan yang lain. Rupanya manusia memilih memberhamba kepada Tuhan yang lain, saudara. Dan ini satu hal yang benar-benar sangat tragis. Tragis. Sangat tragis. Sehingga manusia menjual dirinya, berkhianat kepada majikan aslinya. Tetapi anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, kembali menebus manusia. Dengan penebusan ini, manusia diberi kembali kemerdekaan. Nah sekarang setelah ditebus, diberi kemerdekaan, manusia harus memilih apakah dia mengabdi kepada majikan aslinya, majikan yang benar, atau dia memberi diri mengabdi kepada majikan yang lain. Posisi kita sebagai orang percaya yang dimerdekakan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, oleh korbannya, itu seperti Adam. Apakah mau mengabdi kepada Tuhan atau Tuhan yang lain? Kita melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24, saudara. Galatia 5 ayat yang ke-24. Silahkan dibaca. Galatia 5 ayat 24, demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Baru-baru ini saya sering mengutip satu masalah dalam satu kasus dalam Alkitab dan melemparkannya ke forum, kepada jemaat, ke audiens. Mengapa iblis tidak diampuni oleh Tuhan, sedangkan manusia masih diampuni? Jawaban yang bisa saudara baca di buku-buku dogmatika, buku-buku doktrin, ya, dogmatika Kristen maksud saya. Jawaban yang bisa ditemukan adalah, saudaraku sekalian, sebab iblis melakukan kejahatan dari dalam dirinya. Melakukan kejahatan dari dalam dirinya. Sedangkan manusia jatuh dalam dosa karena faktor eksternal, karena bujukan, karena godaan. Tetapi jawaban itu belum memuaskan karena belum mengandung implikasi yang tegas untuk kita. Maksudnya adalah kalau jawabannya demikian, lalu apa implikasinya untuk kita? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang dituntut dari kita? Apa keterkaitan dengan hidup kita hari ini? Sebab kebenaran yang murni itu pasti mengejar, menuntut orang yang mendengar kebenaran untuk menjadi pelakunya. Not just I know. Bukan sekedar aku tahu, tapi I want to do it. Aku mau melakukan ini. Kebenaran yang murni itu akan menyandera seseorang. Kalau dia menolak, nah itu dia harus bertanggung jawab. Ada satu jawaban lain, mengapa iblis tidak dapat diampuni. Manusia bisa. Iblis tidak bisa diperbaiki. Manusia bisa diperbaiki. Artinya, kalau kita minta ampun kepada Tuhan, itu berarti kita bersedia diperbaiki. Jadi kita bukan hanya menjadikan Tuhan sebagai tukang sapu dosa, tapi kita juga memberi diri sebagai anak yang diperbaiki. Saudara bayangkan kalau ada orang tua yang memaafkan kesalahan anak hanya sampai memaafkan.
Betapa jahatnya orang tua itu. Orang tua memaafkan salah anak plus mengharapkan anak itu berubah. Plus mendidik anak itu untuk menjadi lebih baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi kalau kita minta ampun kepada Tuhan, kita harus bersedia diperbaiki. Kalau kita mau dibenarkan oleh Tuhan, justificatio, begitu dalam bahasa Latinnya. Justification. Kalau kita mau dibenarkan oleh korban Tuhan Yesus di kayu salib, you harus mau benar-benar menjadi benar. Nah, sekarang kita mau ditebus, itu berarti Anda mau dimiliki oleh Tuhan. Beberapa kali saya kemukakan, kalau kita sudah keluar dari penjara setan, harus masuk penjara Tuhan. Jadi kalau kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita harus bersedia dimiliki oleh Tuhan. Harus rela dimiliki oleh Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nanti kita akan belajar bahwa pikiran manusia itu yang membelenggu manusia itu. Pikiran manusia itu yang membelenggu orang itu. Nanti kita akan lihat verifikasi atau pembuktian kebenaran ini dari teks Alkitab, saudara-saudaraku. Orang yang telah dibebaskan dari belenggu iblis, itu harus masuk dalam perbudakan Tuhan. Dan orang yang masuk dalam perbudakan Tuhan, orang yang merdeka. Semakin orang mau merdeka dari Tuhan, makin terbelenggu. Tapi makin orang terbelenggu oleh Tuhan, dia semakin merdeka. Ini paradoks. Hidup kita ini punya kesempatan tidak banyak. So, kalau saudara mengabaikan kesempatan ini, kerugian Anda tidak ternilai, tidak terukur. Ya. Kita melihat, saudaraku, di dalam Galatia pasal 5:1. Berkenaan dengan apa yang sedang saya kemukakan, saudara. Ya. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita mulai dengan kalimat awal, Pak Pendeta Vicky, tolong dibaca. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, supaya kita mewujudkan kemerdekaan itu, merealisir kemerdekaan itu, ya, sungguh-sungguh merdeka, bukan merdeka yang pura-pura, benar-benar merdeka, maksudnya itu. Terus, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus memerdekakan kita. Alkitab menulis bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan manusia yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Karena Allah adalah Allah yang tertib, Allah yang punya aturan, Allah yang punya rule of the game. Ada aturan, saudaraku. Mengapa ketika iblis memberontak, Allah tidak bunuh seketika waktu itu? Karena ada aturan. Dan inilah yang membuat iblis, malaikat yang ditempatkan di taman Tuhan itu berani memberontak. Karena ada aturan. Allah tidak bisa sewenang-wenang. Untuk membuktikan, membuat verifikasi bahwa iblis salah dan patut dihukum, harus ada contoh. Supaya bisa membuktikan iblis salah, patut dihukum. Itulah sebabnya Allah menciptakan manusia. Mestinya manusialah yang bisa membuktikan iblis salah dan patut dihukum. Adam pertama gagal, Adam kedualah yang menang. Itulah sebabnya iblis berusaha mencegah supaya Tuhan Yesus jangan disalib. Tetapi rule itu harus ditegakkan. Sama dengan ketika Adam jatuh dalam dosa. Kenapa Allah tidak seketika itu memaafkan dan mengampuni Adam? Kan gampang. Ya sudah, dimaafkan saja. Nggak ada toolsnya, nggak ada alatnya.
Kalau ini Allah, manusia tidak bisa begini, maafkan ya Allah, maafkan dosa-dosaku ya Allah, maafkan kesalahanku ya Allah. Lalu Allah berkata begini, ya sudah, gue maafkan kamu. Ini Allah liar, preman, tidak punya aturan. Allah yang punya aturan berkata, keadilan harus ditegakkan. Kamu salah, harus ada orang yang memikul kesalahanmu. Harus ada yang menanggung. Sekaligus setelah kamu diperbaiki, harus ada contoh. Jadi apa setelah ku ampuni? Amin. Tuhan Yesuslah. Maka perilaku Tuhan Yesus selama hidup di dunia tidak bercela. Tangannya tidak berdarah. Dan tidak pernah terlibat dalam perzinahan. Tidak terlibat dalam pencurian. Tangannya tidak pernah membunuh. Kasih adanya. Makanya dia bisa menjadi sumber atau pokok keselamatan. Alkitab berkata begitu. Dia harus melakukan Taurat secara sempurna. Dia tidak boleh bercela. Kalau ada celah dalam dirinya, tidak bisa menjadi sumber keselamatan. Mestinya itu dilakukan oleh Adam, saudara. Adam pertama. Adam mestinya bisa menang atas iblis, yaitu dengan ketaatannya. Sehingga Adam bisa menyelamatkan dirinya dan keturunannya. Sekaligus Adam jadi contoh. Ini loh manusia yang Allah inginkan. Kalau orang tanya saya, Pak, kenapa Adam bersetubuh, lalu Adam baru punya anak setelah jatuh dalam dosa? Itu jawabannya tersembunyi bertahun-tahun, saudara. Mungkin juga puluhan tahun, mungkin juga ratusan tahun. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah baca jawabannya. Tapi hari ini saya kasih tahu jawabannya. Karena Adam belum mengalahkan kuasa kegelapan. Setelah Adam gagal, ya sudah, beranak cuculah. Sebab dari anak cucunya akan lahir Mesias Juru Selamat. Yaitu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Mestinya Adam yang membuktikan iblis salah. Sehingga dia menyelamatkan dirinya, seluruh keturunannya. Sekaligus menjadi contoh atau teladan. Tapi itu tidak berhasil dilakukan oleh Adam pertama. Adam kedua, Tuhan Yesus Kristuslah yang berhasil, saudaraku. Berhasil, Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian yang kekasih, Tuhan kita Tuhan yang punya aturan, punya sistem. Jadi kalau orang tanya lagi, Pak, kenapa lama-lama nunggu 4.000 tahun kemudian baru Yesus lahir? Sebab Taurat harus diberikan. Allah memberikan Taurat kepada Musa di Gunung Sinai itu. Ada reasonnya. Dengan adanya Taurat, maka terbukti. Ada bukti. Kamu salah. Kamu tidak bisa lakukan hukum. Dan kamu tidak mampu melakukan hukum. Amin. Ada verifikasi, terbukti juga manusia berdosa. Kalau nggak ada hukum dari Allah, nggak bisa terverifikasi. Makanya Taurat diberikan. Diberikan kepada siapa? Ya kepada yang punya otak baik. Musa itu anak Firaun. Dengan kecerdasan sebagai pangeran. Dia bisa tulis. Musa bukan orang yang gak bisa baca tulis. Musa orang yang bisa baca tulis. Pangeran yang cerdas. Sehingga dia tahu bagaimana merumuskan hukum-hukum. Semua sangat logik, saudara. Gak ada unsur mistik di sini. Tapi unsur kehebatan Allah tetap ada. Musa membawa 10 itu dekalog. Dia menulis itu. Cerdas. Bukan anak tukang cendol yang nggak bisa baca tulis. Apalagi bahasa yang harus digunakan harus accurate, tepat. Harus cerdas dia. Nah, terbukti manusia nggak bisa lakukan hukum. Salah kan? Dan manusia nggak sanggup melakukan hukum. Maka perlu anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran ini nggak bisa disanggah. Dan Bapak Ibu, anak-anakku, kalian masih remaja muda, harus cerdas. You must be smart. Harus cerdas. Kamu nggak akan bisa mengkhianati Tuhan Yesus kalau kamu mengerti kebenaran. Sebab kebenaran ini tidak ada duanya. Amin.
Kristus yang memerdekakan kita. Berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berarti ada peluang di perhamba lagi. Jangan kita menipu orang dengan mengatakan, wah kamu sudah merdeka, kamu umat pemenang. Ya saudara, nggak sesimpel itu. Kalau anak kecil umur 3 tahun suruh mengambilkan dompet mamanya, ayo nak, ambil dompet mama di atas kursi itu. Ya dompetnya beratnya paling 2 ons. 1 ons diambil untuk anak. Anak itu mengambilkan dompet mamanya. Lalu mamanya berkata, pinter. Itu anak umur 3 tahun. Pinter. Pinternya seberapa? Belum pinter sebenarnya. Betul? Belum pinter. Tapi maklum lah masih anak-anak. Coba kalau anak umur 30 tahun. Ayo ambilkan dompet mama itu nak. Pinter. Sakit jiwa itu anak. Idiot aja gak segoblok itu. Nah bapak ibu sudah umur 30, 40, 50, 60 tahun. Kalau merasa merdeka tanpa perjuangan lalu saya sebagai pendeta bilang, Anda sudah merdeka. Anda pasti selamat, pinter. Saya menipu saudara. Dan saya harus ngomong jujur, Anda belum tentu sudah merdeka. Pikiran itu membelenggu. So, periksa pikiranmu, bener nggak? Nah, kita akan lihat terus. Perjuangan untuk menjadi budak Tuhan adalah perjuangan dalam mengisi pikiran. Apakah pikiran kita diisi oleh hal-hal duniawi atau kebenaran firman Tuhan? Ini tidak saya karang, saudara. Kita kembali melihat Alkitab. Bagaimana Paulus mengatakan bahwa Hawa diperdaya oleh ular dari kesetiaan yang sejati. Ya, pikirannya yang disesatkan. Kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 11. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Please, kita buka ayat ini, saudara. Mungkin dari ayat pertama dulu, supaya nyambung. Oke? Ayat pertama dibaca dulu. 2 Korintus 11 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, ayat 1 ya. Kamu apa tadi? Menerima kebodohanku. Apa Paulus bodoh ya? Ini bertahun-tahun saya gumuli, saya pusing juga memahami ayat ini. Maksudnya apa ini ayat? Sekarang saya menemukan. Ayat yang kedua itu menolong kita untuk menemukan jawabannya. Kenapa Paulus mengatakan bodoh itu? Ayat yang kedua tadi bunyinya apa? Sebab aku cemburu. Sebab, itu. Aku cemburu. Sudah tahu? Cemburu itu membuat orang terkesan bodoh. Kenapa sih Om Paulus gusar kayak begini? Resek bener loh. Orang cemburu itu bisa terkesan bodoh. Saya harap satu hari saudara akan berpikir, kenapa ya gembala sidang ini kok kayak gusar gitu, ya. Nah, Anda anggap saya bodoh. Nah, Bapak, terima kasih. Ya. Kayak gusar, langit baru, bumi baru. Aduh, ini apa sih? Apa agenda di balik ini? Nggak ada agenda apa-apa, bro. Cuma ngingetin lorong kekekalan itu nggak ada ujungnya, bro. Ngerti nggak? Nggak ada ujungnya. Negeri yang tak berzaman. Kalau Anda dibuang ke tempat yang salah, itu mengerikan dan sangat dahsyat. Itu aja agendanya. Kan kadang-kadang ibu-ibu cemburu ya. Pap, aku gak seneng deh tindakanmu begitu. Lalu suami bilang gini, ih kamu itu aku gak ngerti deh sama kamu, gak ngerti. Gitu aja, cemburu, gak ngerti aku. Lalu istrinya berkata gini, Pap, ini bukan soal ngerti gak ngerti, ini soal rasa. Betul gak? Betul gak? Iya, ini soal rasa, Pap. Orang cemburu itu begitu.
Kalau orang cerdas memahami itu bukan kebodohan, tapi karena jemaat Korintus, kalau dari latar belakangnya, itu jemaat yang betul-betul duniawi. Baca. Maka surat Korintus itu kalau para pengamat perjanjian baru menganggap menulis sebagai civil letter. Surat kemarahan. Itu. Surat kegusaran. Itu. Surat Korintus. Kalau suami berkata begini, Mam, aku tidak ngerti. Kamu terus sama dia. Ya Papa, nggak ngerti aku. Papa nggak ngerti apaan sih? Nggak bisa. Kok nggak ngerti apa sih? Ini bukan soal ngerti nggak ngerti, soal rasa. Kalau naik ojek mesti parno lagi. Orang Tegal itu. Apa nggak ada tukang ojek lain? Parno lagi. Nggak ngerti aku. Aku nggak ngerti juga Papa tuh. Ini soal rasa. Oh. Papa ngerti nggak? Banyak tukang ojek. Tapi pada nebut siksak. Aku takut Pak, kata si istri. Kalau parno itu lurus, ngeremnya alusut gitu. Iya. Parno nggak siksa, hatiku yang siksa. Rasa. Ya kan? Rasa. Kayak bodoh. Jadi kalau punya istri cemburu itu bersyukur. Karena cemburu istri itu warning, saudaraku. Bapak-bapak nggak ada yang amin. Oke, ayat yang ketiga sana. Jadi kita dipertunangkan sebagai perawan suci, betul? Jangan mengkhianati Tuhan Yesus. Halo, amin. Dia telah mati di kayu salib, memberikan seluruh hidupnya supaya kita menjadi mempelai bagi Dia. Jangan mengkhianati Tuhan Yesus. Kalau ada yang menarik dalam pikiranmu, kalau ada sesuatu atau seseorang yang menarik dalam pikiranmu, yang melebihi ketertarikanmu kepada Tuhan Yesus, engkau mengkhianati Tuhan. No excuse. Sorry, tidak ada maaf. Sebegitu ekstrimnya sampai Tuhan berkata, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki perempuan, pasangan hidupmu itu ya, anak-anakmu, kamu tidak dapat menjadi muridku. Pak, tolong dimengerti, saya tidak punya agenda di balik kalimat ini. I just tell the truth. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Puas kalau sudah menyampaikan kebenaran. Sebab saya sudah memenuhi tanggung jawab saya. Saudara tidak akan menyesal mendengar kebenaran ini. Tidak akan menyesal. Mudah-mudahan saudara masih punya kesempatan banyak untuk berubah. Minggu lalu saya baru besuk orang. Belum minggu lalu. Saya kira minggu ini. Baru beberapa hari ini. Ketika saya masuk satu ruangan. Rumah sakitnya besar, sepi lagi. Sepi amat rumah sakit ini. Lalu di situ saudara. Nggak ada yang jaga itu. Pasien. Saya bawa diri saya. Dia lihat saya, oh Pak Pendeta Erastus. Ya, saya mau minum es jeruk. Loh, gimana ini? Ya, suster mengizinkan. Saya suruh sopir saya, tolong cari jeruk yang manis. Daerah situ ada nggak, saya nggak mau tahu. Pertama kali cari jeruk, tapi saya mikir siapa yang meres di sini. Kamu cari jeruk yang diperes, yang manis. Kamu minum dulu, kamu pesan dulu, kamu minum dulu. Begitu manis kau beli. Kalau nggak cari tempat lain. Udah. Akhirnya saya mendapatkan jeruk itu pakai sedotan karena dia nggak bisa bangun. Udah. Akhirnya dipanggil Tuhan. Tapi sebelum dipanggil Tuhan, dia minum jeruk. Gak pakai es mah, jeruk peres.
Dia ketemu Tuhan pasti bilang, Tuhan aku bersyukur. Gembala sidang datang membawa beras. Tapi lebih bersyukur saya diomelin terus setiap minggu. Mendengar firman yang merubah hidup. Saya berharap Anda masih punya kesempatan berubah. Ya. Hari-hari ini kita mengubur, ada 2 orang meninggal. Di antaranya masih usia muda. Ya, hati-hati saudaraku. Ada wanita usia 23, 24 juga meninggal. Cantik, tapi mau tidak pernah kenal cantik atau tidak cantik. Oke? Bukan menakut-nakuti, saya hanya mengancam saudara. Lumayan diancam, tapi selamat daripada nggak diancam Anda binasa. Kan orang tua kadang-kadang bilang gini, kamu masih dapat nilai merah, mama nggak kasih kamu uang jajan. Ya kalau nggak kasih uang jajan ya nggak sekolah kan. Tapi itu hanya ancaman-ancaman yang tidak bermaksud membunuh. Ancaman yang menghidupkan dan memperbaiki. Jadi jemaat yang baik akan berkata, Pak Gembala tolong ancam kami terus. Ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya. Pikiran. Kalau jujur mengakui ternyata hidup manusia bergulir terus dan bergerak demi suatu cita-cita, rencana pribadi, keinginan yang tidak pernah berhenti. Padahal semua yang diinginkan itu kalau sudah dicapai juga lenyap seperti uap. Inilah penyesatan hebat yang sedang dilakukan oleh kuasa kegelapan yang berlangsung dalam kehidupan banyak orang hari ini. Dan pasti sebagian saudara juga sedang dibelenggu oleh pikiran-pikiran tersebut. Ingat, keinginan dalam pikiran manusia belenggu manusia itu, yang kalau mengakar bertahun-tahun sampai tidak bisa lagi dicabut. Ingat ini. Makanya kalau dari muda-muda ya, kalau kalian sudah mengerti kebenaran dan belajar dalam kebenaran ini, kamu tidak mungkin gagal. Ambillah keputusan untuk menjadi kekasih Tuhan dan belajar kebenaran. Kamu akan jadi orang-orang yang luar biasa. Saya optimis Tuhan bisa rubah kalian. Jangan anggap sepele apa yang Om Beras katakan ini, nak. Jangan coba-coba pakai jalan lain. Ini jalan satu-satunya yang membuat kita bisa diberkati oleh Tuhan. Diberkati tidak harus punya mobil mewah. Tapi yang jelas Anda tidak akan dipermalukan. Yang jelas Anda bisa membalas kebaikan orang tua. Yang jelas Anda bisa mandiri, tidak jadi beban bagi orang lain. Yang jelas Anda bisa menopang keluarga besar, menolong anggota masyarakat yang lemah, dan ikut mengawal pekerjaan Tuhan. Itu orang sukses. Saudaraku sekalian, jadi tadi saya katakan sekarang kita berdiri di sini nih loh. Seperti Adam, apakah mau diperbudak oleh Tuhan atau diperbudak oleh kuasa lain? Dan bagaimana kita bisa memahami itu? Understanding kita, pengertian kita. Ini satu kebenaran yang luar biasa, saudara. Ya, begini, saudara. Di Taman Eden itu, saudara, ada 2 jenis pohon. Sebenarnya. Ya. Satu jenis pohon yang dikonsumsi oleh fisik. Berbagai buah-buahan dan biji-bijian. Oke? Dikonsumsi untuk fisik kita. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia juga harus makan. Sudah mengalami regenerasi. Ya. Sel itu mengalami regenerasi. Setiap detik, setiap menit, triliun sel berganti di tubuh kita. Cuman bedanya ketika manusia belum jatuh dalam dosa, manusia tidak mati. Tidak mengalami degradasi. Pemerosotan fisik sampai mati.
Lalu jenis yang kedua itu 2 pohon ini. 1 pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, dan pohon kehidupan. Kalau saudara memahami kisah dalam kitab Kejadian secara anak sekolah minggu, ya sudah, kita tidak usah ngomong jauh-jauh. Sekarang saya tawarkan ya pemahaman secara dewasa. Memahami kisah itu bukan secara harafiah semata, tapi secara maknanya. Oke. Ini pasti bukan buah yang dikonsumsi untuk fisik, tapi untuk jiwa. Yang pertama, namanya buah kok pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Itu kan mengandung pesan. Seperti misalnya ada buah yang namanya bangun pagi-pagi masih ngantuk. Itu artinya buah apa? Kurang tidur. Betul? Buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Itu buah yang membuat atau memberi pengetahuan. Itu maksudnya. Pengetahuan bukan di sini, tapi di sini. Oke? Amin? Yang berikutnya, ketika makan buah itu, kata Alkitab, mata mereka terbuka dan sadar mereka telanjang. Betul nggak di Alkitab? Betul? Oke. Pertanyaannya, apa sebelumnya matanya picek? Terbuka juga. Loh, kok baru lihat? Ini pasti bukan mata jasmani, mata jiwa. Amin, saudara? Oke. Lalu rasa malu. Mestinya habis makan rasa kenyang. Ngerti nggak? Oke, begini. Analoginya begini. Sebelum gila. Oke, sebelum ngomong itu. Pernah lihat orang gila telanjang? Saya pernah lihat ada pria telanjang berbaris di pinggir jalan. Dia pikir lagi upacara 17-an atau apa gitu. Kita yang lihat juga malu. Tapi lebih tragis seorang ibu yang rasanya hamil. Telanjang di pinggir jalan. Telanjang bulat. Aduh, tragis. Hamil perut gendut bener. Betul-betul tragis. Duh Tuhan. Tragis. Lihat begitu tragis, saudara. Aduh, kita bayangin tuh. Kalau itu keluarga kita sendiri bagaimana? Ya saudara. Tragis bener. Pasti sebelum gila orang-orang ini. Kalau keluar di kamar mandi pakai pakaian. Karena rasa malu. Sekarang dia telanjang gak malu. Yang rusak apanya? Ininya. Jadi Tuhan itu memberikan manusia konsumsi jiwa. Ingat ya, kalau saudara tidak mau memahami ini, memahami pakai cara anak sekolah minggu, ya udah pakai cara anak sekolah minggu, oke? Tapi kalau saudara mau memahami ini, mari saya bagi kebenaran yang sangat kuat ini. Jadi harus mengkonsumsi salah satu. Tapi manusia rupanya selain mengkonsumsi kebenaran, juga ketidakbenaran. Sampai tingkat di mana manusia tidak bisa lagi melakukan kehendak Allah. Ingat ya, melakukan kehendak Allah jadi budak Allah, budak Tuhan itu melakukan keinginannya, kehendaknya, apa yang dimauinya, bukan melakukan hukum. Kalau melakukan hukum itu budak hukum. Orang percaya itu bukan untuk menjadi orang baik, tapi orang yang melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan hukum atau orang baik belum tentu melakukan kehendak Allah dan belum tentu berkenan dan sempurna. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah pasti sudah baik dan mengerti dan melakukan hukum. Amin. Nangkep maksudnya, saudara? Sebab untuk bisa melakukan kehendak Allah itu harus standarnya sudah bukan baik, bukan setengah baik, harus baik dulu. Mengerti hukum, melakukan hukum. Baru bisa melakukan keinginannya. Kalau cuma melakukan hukum, belum punya kepekaan. Jadi orang Kristen itu harus baik, mengerti hukum, melakukan hukum, plus kepekaan apa yang Allah inginkan. Orang harus bisa lompat 30 cm, 60 cm, 100 cm, 1 meter, 1,5 meter sampai 2 meter.
Nah tinggal Allah suruh lompat yang 2 meter. Lompat yang 20 cm. Ayo lompat yang 1 meter. Ayo lompat yang 1,5 meter. Ayo lompat yang 2 meter. Ayo lompat yang 10 cm. Semua bisa. Dia harus mampu 2 meter dulu. Kalau mampunya cuma 1 meter, belum bisa melakukan kehendak Allah. Baik saja belum, apalagi melakukan kehendak Allah. Halo? Tapi seringkali kekristenan rusak oleh pernyataan-pernyataan simple tapi bodoh. Keselamatan itu bukan perbuatan baik kita. Betul, itu betul. Jadi yang penting kita percaya Yesus. Itu salah. Percaya itu apa dulu? Percaya itu melakukan kehendaknya. Amin. Pistewo. Artinya menyerahkan diri kepada. Bapak Ibu bisa nangkap maksud saya? Mengerti? Jadi setelah saya mengerti ini jadi takut juga saya. Sampai di mana kebaikan yang kumiliki? Setelah mencapai kebaikan, mengerti hukum dan melakukan hukum, baru melakukan kehendak Allah. Orang yang bisa baik melakukan hukum belum tentu berkenan dan sempurna melakukan kehendak Allah. Amin. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah harus sudah mengerti hukum dan melakukan, harus sudah baik benar. Nah, kan kita membaca di Roma pasal 3 ayat 3 mengatakan apa? Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dosa di situ luar biasa. Begini saudaraku. Dalam bahasa aslinya ini, hamartia. Hamartia itu artinya meleset atau luntas. Jadi kata hamartia itu tidak ada unsur kejahatan. Ini bukan berarti Anda boleh ngomong, wah Pak Pendeta ini kok jadi ngawur ya. Masuk dosa nggak ada unsur kejahatan. Saya mau mengajak Anda melihat teks aslinya. Tidak digunakan kata parabasis, kakos, poneros, adikia. Banyak kata dosa. Pemberontakan, kejahatan. Tapi yang ini cuman ini. Roma 3:23. Itu luar biasa loh. Maksudnya begini loh. Ketika manusia tidak mampu mencapai standar ketepatan, cukup itu buat manusia terbuang dari hadirat Allah. Karena standar yang harus dicapai, target yang harus diraih adalah sempurna. Buang. Tapi Bapak Ibu jangan pikir manusia lalu rusak sama sekali. Kehilangan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan manusia. Tetap masih bisa jadi manusia. Dan Anda kalau melihat dunia ini, banyak orang baik. Filosofinya orang Cina, baik. Film-film silat sering menunjukkan tuh filosofinya. Ada yang mengajarkan jangan balas dendam. Ya, udah dijahati, tetap memaafkan. Sampai dibunuh pun juga rela. Itu filosofinya, mampu loh manusia begitu. Mampu itu nilainya bisa 90 itu. Kalau saya bilang 100 nanti dianggap lebay. Nah, orang Kristen harus mampu 90 plus kepekaan. Kalau baru 60, Anda masih kalah baik sama orang lain. Ngerti enggak? Jadi PR kita ini berat. Jadi orang itu berat. Jadi orang yang melakukan kehendak Allah itu berat. Sebab dia harus bisa mencapai kebaikan dulu. Manusia sudah sempat diajar Allah. Maka dikatakan dalam Roma pasal 2 ayat 13, 14, 15. Allah menulis Tauratnya. Taurat. Adam pasti sudah diajar Tuhan di sini. Taurat yang tertulis dalam hati artinya Adam menurunkan kepada Set. Set kepada Noh. Noh kepada Sem. Sem itu yang melahirkan bangsa kelompok Mongoloid. Kelompok yang berkulit kuning. Nah itu mengenal hukum. Saudara ngerti nggak penemuan terakhir? Bahasa Mandarin sudah ada ratusan tahun. Ribuan tahun bahkan sebelum ada Alkitab. Belum ada Alkitab. Bahasa Mandarin sudah ada. Penemuan arkeologi menunjukkan bahwa orang-orang Cina dulu, sebelum ada agama Konghucu dan agama Buddha dari India, mereka menyembah Sangti Allah. Kalau kata taman dalam bahasa Mandarin, itu ada 2 orang dan pohon. Siapa yang ngajarin? Ya Adam turun ke anak cucunya. Maka mereka pun juga punya ajaran hormati orang tua, jangan membunuh, jangan mencuri.
Dan suku-suku bangsa lain pun juga mengajarkan begitu. Pasti ada unsur Taurat. Karena Allah sudah menulis. Saya tidak mau ribut sama orang yang bicara manusia telah mengalami kerusakan total atau mutlak. Gua nggak pusing soal mutlak atau total. Saya kasih tahu nyatanya Henok bisa diangkat Tuhan. Ayub bisa dibanggakan Allah. Yusuf pun punya mental-mental yang baik. Karena Taurat tertulis dalam hati. Orang bisa baik tapi tidak mampu melakukan kehendak Allah. Standarnya tidak sampai ke situ. Nah, kalau kita jadi anak Allah hari ini, kita dikirim untuk bisa mampu melakukan kehendak Allah. Jadi baik dulu. Nah, baik saja susah, apalagi melakukan kehendak Allah. Makanya waktu kita yang ada harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan disesatkan pikiranmu. Maka pikiran harus terus diasah oleh kebenaran. Saya mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jangan habis waktunya buat hal-hal yang lain. Jangan emosimu dipermainkan oleh berbagai acara-acara, tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Jangan menikmati dunia. Percayalah Anda akan bahagia dan Tuhan akan menolong saudara dalam melewati hari-hari hidup ini. Terus ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan epitumia, keinginan daging. Keinginan itu tidak salah, makan itu boleh, tapi makan yang benar. Seks itu boleh, seks dengan pasangannya. Epitumia itu lust. Ada epitumia, keinginan yang tidak proporsional, dan telema. Epitumia. Yang kedua telema. Ini loh yang gak proporsional. Ini yang proporsional. Gak boleh punya keinginan, gimana sih Pak? Manusia gak mungkin gak punya keinginan Pak, tapi keinginan yang benar. Nah makanya pikiran harus dicerdaskan oleh firman. Makanya dia bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Terus, dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dari dunia. Terus kalimat berikutnya ini penting. Ayat 17. Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, kita bergereja itu bukan untuk didoakan masalahnya selesailah, lancar ekonomi lah, punya jodoh lah. Itu pasti diberikan Tuhan kalau Anda bertanggung jawab. Pasti. Orang tidak bertuhan pun juga makmur bisa kalau bertanggung jawab dalam hidup. Kalau kita bergereja, kalau kita bersekutu, kalau kita dalam pertemuan anak-anak Tuhan, belajar firman. Pengertiannya ini loh yang terus dibukakan. Supaya saudara punya kecerdasan roh untuk bisa mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah itu mengabdi kepada Allah. Memuaskan keinginannya. Nah orang yang dimerdekakan harus diperbudak oleh Allah. Dan ini yang menentukan Anda diperbudak oleh Allah atau bukan. Kalau ada keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah, Anda diperbudak bukan oleh Tuhan. Amin.